Magister Hukum yang kami hormati Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pringsewu dan jajarannya, pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Pringsewu, warga dan warga Muhammadiyah dan simpatisan yang berbahagia. Jamaah pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Pringsewu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Sunario, sarjana hukum. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tadi bacaan suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Andi Sunario. Semoga kita yang mendengarkan dan membaca mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Dan selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Pringsewu Timur pada Bapak Tumin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang berhormat Bapak-bapak pengurus nanti, Bapak-bapak pengurus cabang, dan wabil khusus kepada Ustaz Dr. Khalid Hidayatullah yang kami muliakan. Sebelumnya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu, kita kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan sesuatu apapun. Kami atas nama Tuan Rumah dan sekaligus pengurus ranting Pringsewu Timur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kehadiran ini akan membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon maaf jika saja dalam pelayanan ini banyak kekurangan, baik itu tempat ataupun apa, karena memang demikianlah adanya. Dan sekali lagi mohon maaf. Dan sebagai informasi, pimpinan ranting Muhammadiyah Pringsewu beserta jajarannya belum pernah mengadakan pengajian rutin, apalagi rutin pengajian biasa pun kayaknya saya belum pernah. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian saat ini akan menjadi motivasi ataupun trigger bagi kami untuk pengajian selanjutnya. Demikianlah hanya kita sampaikan. Semoga bisa memakluminya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Pringsewu Timur oleh Bapak Tumin. Selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Khalid Hidayatullah Magister Hukum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ketua PCN yang saya hormati, dan kepada Ketua PRN Pak Haji Tumin, kepada Ustazona Mukarram Bapak Dr. Hizbullah
yang selalu kita harapkan barokah ilmunya, ya. Tidak lupa juga kepada Sohibul Bait Bapak Haji Widodo SPD yang sudah memfasilitasi tempat, ya, sandang panganan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah amal soleh yang telah nanti akan memberatkan timbangan pahala kita di yaumil qiyamah. Dan kepada seluruh jamaah pengajian rutin bulanan yang telah hadir di sini, mudah-mudahan setiap niat ikhlas langkah kaki ibu dan langkah kaki bapak semua di sini juga merupakan bentuk amal soleh. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang fadilah, ya, tentang fadilah ketika kita menghadiri sebuah kajian ilmiah, ya. Rasul mengatakan barang siapa yang keluar rumah dalam rangka untuk mentadaburi sebuah ilmu, hadir ke sebuah majelis, maka diberikan pahala seperti sebagaimana haji mabrur taman sempurna. Jadi duduknya kita di sini, mendengarkan kita sharing tentang kehidupan di sini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji mabrur, ya, taman sempurna. Ya, kita mungkin, saya belum haji, ya, Pak Asfura sudah haji, kita ada Pak yang sudah haji juga, ya, kepengen banget haji, tapi belum susah sekarang haji, ya. Ya, kalau di Lampung kotanya itu sampai 23 tahun, di Jawa Timur sampai 35 tahun, ya. Sudah pun lama dikorupsi pula, Pak, ya. Nah, bagi trainer sekarang, ya. Jadi alhamdulillah kita menghadiri di sini, kita mungkin haji susah, tapi pahala haji selalu bisa kita dapatkan, ya, ketika kita mentadaburi sebuah kehidupan dan sebuah majelis ilmu. Petugas haji mudah-mudahan 2 tahun lagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Iya, takobal insyaallah. Amin, ya. Dan tatkala kita menghadiri majelis ilmu, ya, berkumpulnya kita di sini, berpisahnya kita di sini, maka Allah menjadikan malaikat akan turun, akan menaungi dan akan mendoakan. Ketika kita berpisah di sini, berkumpul di sini, bertemu di sini, berpisahnya kita akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya sebenarnya bingung, ya, apa yang mau disampaikan. Kalau nasihat itu makhluk, ya. Makanya saya mengambil nukilan, ya, dari sebuah kitab, ya, tentang nasihat-nasihat tentang Nasyuhul Ibad, karya Hujatul Islam, ya, Sayyidul Hujaz Madinah, ya, salah seorang ulama di Madinah tapi asli orang Indonesia, yaitu Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Kita punya ulama-ulama kaliber internasional pada zaman dahulu. Pernah ulama kita itu menjadi ulama di Madinah, ya, rujukan, mempunyai karya sekitar 100 ribuan, menciptakan karya. Dan salah satunya yang saya kutip di sini adalah terkait dengan nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Saya memang senang baca kitab Nasyuhul Ibad karena itu mengingatkan, ya. Jadi saya sebenarnya ini mendukung kitab ini itu sekaligus menasihati diri saya sendiri. Imam Nawawi itu menyampaikan dalam sebuah makalahnya, ya, Ambadil Hukama, ya, ada sebuah mutiara dari ahli hikmah hukama. Beliau menyampaikan arba'atun qabih lakinnahu arba'atun minha akbar. Ada 4 perkara itu yang jelek, tapi ternyata, ya, diikuti dengan lakinnahu arba'atun minha akbar. Ada qabih, ada akbar. Kalau qabih itu isim sifat, tapi kalau akbar itu paling jelek. Akbar itu kalau dalam bahasa Indonesia superlatif, sudah nggak ada bandingannya. Ada 4 perkara yang jelek, tapi ternyata ada yang lebih jelek dari itu. Kata Imam Nawawi, apa itu yang pertama? Beliau mengatakan
Adzanbu minat sabab qabihun wa min suyuk akbahu. Dosanya dari seorang pemuda itu qabihun, itu jelek. Wa min syaihi akbar. Tapi ada yang lebih jelek lagi ketika seorang yang sudah tua dia melakukan perbuatan dosa. Adzanbun sabab, pemuda yang melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, itu jelek. Tapi ternyata ada yang lebih jelek daripada itu, yaitu ketika orang tua bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa. Kalau dia masih muda, dia masih punya tenaga, egonya masih tinggi, semangatnya itu masih tinggi, cita-citanya pun masih tinggi. Kadang-kala dia lepas dari aturan syariat. Kadang-kadang saking semangatnya dia melakukan sebuah dosa. Ada pemakluman, meskipun itu dikatakan sebagai sebuah yang jelek. Tapi lebih jelek lagi tatkala orang tua. Karena apa? Ketika sudah tua dia melakukan dosa, padahal limit waktu umurnya sudah terbatas, masih melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu akbahun kata Imam An-Nawawi. Bukan konfirmasi lagi, tapi kalimat akbah, superlatif, sangat jelek sekali. Maka kita pemuda, pemuda ya, mungkin umur sekitar di bawah 40 tahun, melakukan, nah ini masih muda nih ya. Siap. Gitu. Melakukan perbuatan dosa itu jelek, ya. Tapi tak kalah, tapi lebih utama ketika pemuda itu dia melakukan perbuatan maksiat, dia bertaubat, maka dia pahalanya itu lebih tinggi daripada orang yang tua, ya, yang berbuat dosa dia bertaubat. Karena kalau sudah tua, kalau bermaksiat, ya apa lagi? Harus bertaubat. Tapi kalau dari jakanya masih panjang, tapi dia sudah punya satu kesadaran diri untuk bertaubat, maka itu pahalanya itu sangat luar biasa sekali. Maka salah satu di hadis juga disampaikan, ya, yang masih keterkaitan dengan makalah yang ini. Nanti ada 7 golongan, ya. Sab'atun yudlimuhullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhilluh. Ya, nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu, di mana pertolongan Allah itu sudah tidak ada kecuali dari pertolongan Allah. Tatkala manusia itu dikumpulkan di yaumil mahsyar, ya, di tanah yang lapang, tidak berbaju, ya, tidak berbusana, ya, dan matahari didekatkan, ya, sampai seujung, sekilan bahasanya dari kepala kita. Ketika keringat bercucuran, ya, semua orang itu mengharapkan sebuah pertolongan, ya, karena masing-masing memberikan nasibnya sendiri. Bahkan ada yang sampai dikisahkan ketika keringat itu hampir, ya, menenggelamkan dirinya sendiri. Nanti di yaumil mahsyar itu sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu adalah, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Nah, yang kedua ini adalah asyababu nasya'a fi ibadatillah, ya, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam rangka untuk taat kepada Allah. Nah, itu luar biasa pemuda itu. Dia ketika berbuat dosa jelek, ya, tapi dia tak kala dia taubat, maka dia berbuat baik, dia beribadah kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah. Dia salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa 7 golongan itu? Dikatakan dalam sebuah hadis, warajulun qalbuhu mu'allaqun masajid. Seseorang, ya, kita mungkin sudah akan muda, ya, tapi ada harapan kita itu menjadi golongan yang ketiga ini. Warajulun qalbuhu mu'allaqun masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, kalau tadi ada bahasa udah terlambat jadi takmir, ini kehilangan yang kesempatan ketiga ini, ya, jadi marbot, ya. Makanya saya di perumahan itu, ya, saya masih pantau, di perumahan itu
ada musola bagus tapi jumlahnya sedikit gitu. Maka kadang-kadang saya gertak gitu ya dalam hati itu kalau nggak dihidupkan musola gitu kan. Itu motivasi yang saya tanamkan salah satunya ini. Warajulun, mungkin saya sudah nggak muda lagi ya. Dosanya pun sudah banyak gitu ya. Mungkin lebih banyak amal solehnya daripada dosa saya. Tapi minimal niat saya warajulun ya. Doa lapor di masjid mengaitkan ya segala aktivitas ke masjid, baik itu sholat berjamaah ya, ikut kajian di masjid. Insya Allah kita termasuk golongan yang ketiga ini. Warajulun qalbuhu ma'alaqun fil masjid, seorang laki-laki yang terkait ya selalu dengan masjid ya. Dan yang keempat, warajulun tahabban fillahi ittama alaihi wa tafarraqan alaihi, seorang laki-laki, dua orang laki-laki yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan mudah-mudahan kita itu termasuk ini juga. Kita selalu berkumpul dalam sebuah wadah organisasi Muhammadiyah. Kita berkumpul di situ dalam dakwah ya. Dan insya Allah nanti kita lepas ya. Umur kita mungkin lepas ya. Insya Allah kita dipisahkan dalam rangka untuk saling cinta karena kita dalam sebuah organisasi dakwah. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang keempat ini. Warajulun ja'athu imra'atan zatun, yang kelima ya, yang kelima seorang laki-laki ja'athu imra'atan zatun mansibin wa jamul ya. Seorang laki-laki yang diajak imra'ah yang akan mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah nanti. Seorang laki-laki yang diajak untuk ya, berbuat zina ya, imra'atun mansibin wa jamul oleh seorang perempuan, bukannya jelek, tapi perempuan ini perempuan cantik ya. Jadi kalau kita diajak oleh seorang perempuan, laki-laki diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk berbuat zina, dia dengan kesadarannya mengatakan ini aku bilillah, saya takut kepada Allah ya, karena dilihat maupun tidak dilihat oleh Allah, dia berani mengatakan itu, menolak itu karena ada kesempatan, ditolaknya. Jarang kita ya, kita belum tentu nih saya ngomong Saya kita, mengajak gitu. iya, kita belum tentu yang ngomong seperti ini kalau ketemu cewek cantik ya, berdua di kamar diajak gitu ya, eman-eman kan belum tentu kita berani. Itulah namanya integritas. Kita sekali itu kata kita berani untuk menolak berbuat jelek di saat orang nggak lihat, itu salah satunya itu. Maka salah satu pahalanya itu luar biasa ya. Ini dari hadis yang sudah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afahat la ta'lam simaluhu ma tunfiqu famine. Seorang yang bersedekah ya, bersedekah fa afahat secara diam-diam sampai tangan kirinya itu tidak melihat ketika dia itu bersedekah. Nah dia artinya apa? Keikhlasan itulah di sini. Ya kan, dan yang golongan terakhir adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafasud ainahu ya, seorang yang menyendiri ya, berzikir kepada Allah sampai dia dengan kesendiriannya dia meneteskan air matanya. Dari hadis ini salah satu yang disebutkan adalah sabar ya, wasyababuna sya'af ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Nah, wa'ad bahasuyuh, dan yang paling jelek itu adalah orang tua. Maka ketika sudah menjelang orang tua, kalau dalam kategori dalam Islam itu kan ada tufuliyah, wasubudiyah, anak-anak, pemuda, syabab, wa khulukhiyah ya, itu sudah mulai dewasa, ya, wa syekhuyah, dan yang terakhir itu adalah sudah syekh suyuh. Nah, dalam Islam itu ada yang terkait dengan kita untuk berhati-hati ketika kita sudah masuk di umur 40 tahun ya. Imam Ibnu Abbas itu mengatakan man ata alaihina arba'un ya, barang siapa yang telah sampai kepada dia umur arba'una sana 40 tahun, falam yaklibu khairuhu syarruhu ya, falyatahjuru ilan nar ya, barang siapa sudah sampai umur 40 tahun ternyata perbuatan jeleknya lebih mendominasi dari perbuatan baiknya ya, maka bersiap-siap dia untuk menuju nerakanya Allah, supaya tak ya. Karena ini peringatan dari Ibnu Abbas terkait dengan umur 40 tahun.
Karena ketika umur 40 tahun itulah masa puncak dari seseorang itu, dari tingkat kestabilan emosionalnya, bahkan mungkin finansialnya, 40 tahun itu. Nah, ini juga salah satu dalam Al-Quran yang secara spesifik meng-highlight ya, tentang umur 40 tahun ini. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, hatta idza balago ashuddatu wa balago arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Hatta idza balago ashuddah, ketika sampai umur kita 40 tahun ya, qala rabbi, kita suruh untuk banyak berdoa. Nah, doanya ini diajarkan ya, dalam Al-Quran. Maka ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini ya, hatta idza balagha asyuddah, ketika kita sudah sampai umur dewasa, maksudnya adalah aikawiyun wasyabba wa artajala ya. Karena kita masuk dewasa itu masa yang kuat ya, wasyabba masa yang dewasa, wa artajala masa yang matang ya. Wa balagha arba'ina sanah, maksudnya ketika kita sudah sampai 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Dijelaskan aitanaha akluhu, maka dia akan sempurna akalnya ya. Tanaha akluhu wa kamula, dia sempurna akalnya, fahmuhu, pengalamannya itu luas ya, wahilmuhu, dan wais, kebijaksanaannya itu muncul di umur 40 tahun. Maka Rasulullah itu diangkat, kebanyakan Rasul itu bahkan diangkat di umur 40 tahun. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu diangkat 40 tahun, dan hampir Rasul itu banyak di atas 40 tahun. Itu indikator, mengatakan ulama itu sebuah indikator. Kalau mau jelek itu umur 40 tahun, kalau mau bagus pun itu 40 tahun. Kalau masih udah 40 tahun ya, kok masih melakukan perbuatan maksiat ya, senang gawean, semalam suntuk ya, itu susah untuk itu. Maka kita salah jadai kaminggu, maka kamu jauhlah dari orang seperti itu ya. Artinya apa? Udahlah, kalau 40 tahun itu udah masa-masa menjelang kita itu memang harus fokus ya. Mungkin di sini umur yang sudah 40 ya, saya ini baru 41 ini sekaligus memeringatkan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau membaca kitabnya Imam Nawawi itu kita tergerak gitu. Mungkin saya belum bisa, bahkan saya nggak mau menasihati, kecuali saya ngambil dari kitab ya. Dan kita sama-sama belajar mentadaburi karangan dari seorang ulama ya. Ini bukan dari perkataan saya gitu. Kalau sudah sampai 40 tahun itu tadi, karena masa kematangan secara psikologis, secara finansial itu umur 40 tahun ya. Wa yuqalu innahu la taghayyur ghaliban amma yaqumu alaihi. Dan kebanyakan kalau sudah 40 tahun itu la taghayyur, dia nggak berubah. Kata Ibnu Katsir, susah untuk berubah, la taghayyur. Kalau itu tadi, kalau kita berbuat baik, insya Allah karakter kita 40 setelahnya kita lebih mudah. Tapi kalau 40 tahun belum tergerak, belum terbesit untuk berbuat baik, itu susah. Kita lihat saja hidupnya itu yang kita katakan, mungkin kita tahu mendeteksi sulul khotimah, meskipun mungkin tidak menjadi ukuran sulul khotimah atau husnul khotimah, tapi Ibnu Katsir mengatakan la taghayyur, buat itu kebanyakan kalau sudah 40 tahun itu sudah susah berubah ya. sudah seperti itu. Nah, waqala Masruq, maka Imam Masruq mengatakan idza balaghatil arba'ina fakhudh khadara. Maka kalau sudah umur 40 tahun fakhudh khadara, harus hati-hati, harus menjadi warning buat kita. Qala rabbi, dengan berkata, dengan sering berdoa, rabbi auzi'ni, ya Allah ya, ilhamkanlah kepadaku atau tunjukinlah kepadaku. Ibnu Katsir mengatakan dengan alhimni, tunjukilah, bimbinglah ya. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya, bimbinglah saya untuk selalu bersyukur terhadap nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan nikmat pula kepada saya dan kepada kedua orang tua saya ya. Jadi di umur 40 tahun ini kita harus selalu banyak bersyukur ya. Kalau kita masih sergap untuk mengikuti kajian seperti ini, nah ini bentuk dari itu tadi, kita menjemput umur 40 tahun ini mudah-mudahan menjadikan wasilah karakter kita agar lebih bagus
yang menjadikan kata nanti di akhir itu adalah husnul khotimah, karena adalah indikator dari baik dan buruknya itu di umur 40 tahun itu ya, nikmat ada alaiya. Nah, dari sini mengkaitkan ya, syukur kita ketika sudah sampai 40 tahun kita harus banyak bersyukur, kita juga harus banyak bersyukur untuk kedua orang tua kita. Di sini katakan tunjukkanlah aku untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Kenapa ini dikaitkan dengan kedua orang tua? Syukur apa hubungannya dengan kedua orang tua? Maka ulama tafsir mengatakan yang pertama, kedua orang tua itu diberikan nikmat katanya ya. Untuk kenapa syukur sini kok juga kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita? Yang pertama kata ahli tafsir itu mengatakan ketika orang tua itu diberikan nikmat, maka kita pun akan merasakannya. Kedermawanan sifat orang tua itu pasti anak itu akan nurut. Kekayaan orang tua pun kita akan merasakan nikmat. Maka kita harus mensyukurkan ya untuk kita terhadap kedua orang tua. Maka syukurlah kalau kedua orang tua kita itu masih hidup, karena nikmatnya orang tua itu mesti kita rasakan juga. Jadi nikmatnya orang tua yang didapatkan mesti kita merasakan, anak itu merasakan. Terus yang kedua ya, bisa jadi ketika orang tua kita dulu ya itu mungkin kurang bersyukurnya, maka ketika kita sudah umur 40 tahun dan ada kedua orang tua kita ya, untuk kita sayang kepada orang tua kita adalah salah satunya adalah kita mendoakan ya, kita mensyukurkan diri kita untuk kedua orang tua kita. Barangkali dulu orang tua kita mungkin saat zaman dulu belum mengerti dakwah ya, jauh dari agama. Nah kita sudah umur 40 tahun masih kedua orang tua kita, maka kita harus banyak bersyukur ya. Kita harus banyak mendoakan kedua orang tua kita terhadap yang barangkali salah satu sedekah jariyah kan ketika yang tidak pernah terputus adalah waladun sholihun ya. Dan kalau umur 4 tahun, maka kita harus banyak introspeksi diri, mendoakan kedua orang tua kita ya. Ini umur 40 tahun adalah batas ya. Maka banyak doa yang diajarkan ketika umur 40 tahun. Kata Imam Asy-Syaukani itu sebetulnya selalu menghafalkan doa yang dari surat Al-Aqaf ayat 15 tadi ya. Untuk Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li min dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Jadi di umur 40 tahun kita banyak bersyukur, kita banyak berbakti kepada kedua orang tua kita, karena yang masih punya orang tua itu adalah bagian dari keramat hidup. Karena salah satu yang bisa masukkan surga kita ya, mungkin dengan amalan kita susah, sholat kita belum tentu ya menjamin kita masuk surga. Tapi ketika kita birrul walidain ya, itulah menjadi sebab kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak hadis satu dengan hadis yang lainnya itu saling berkaitan. Misalkan hadis tentang Ramadan ya, Allah malaikat akan melaknat ketika masih menemui kedua orang tuanya tapi tidak menjadikan sebab atau wasilah dia kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ya, di ayat ini ditutup dengan apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Kita irsyadu liman balagha arba'in ya. Ayyujad dada taubata wa inaba ilallahi azza wa jalla wa yazama 'alaiha. Jadi Imam Ibnu Katsir di akhir penjelasan ayat ini mengajukan bahwa tatkala kita sudah berumur 40 tahun, kita disuruh untuk memperbarui taubat. Kita untuk tasbihul taubat ya, memperbarui taubat. Karena sudah nggak ada kesempatan lagi itu kalau kita harus bertaubat kepada Allah kalau 40 tahun. Karena setelah 40 tahun kesehatan kita semakin menurun ya. Kulit kita semakin luntur ya. Mata mengamur, rambutnya gugur, terus mulai
Iya, mulai cedak kuburan, cedak dikubur gitu. Jadi alangkah jeleknya tatkala akbah ya diberikan kesempatan dia masih untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Imam An-Nawawi mengatakan apa? Yang jelek adalah wal istighalu bidunya minal jahil qabihun wa minal ulama'i akbahun. Orang yang awam yang sibuk dengan dunia itu jelek. Jadi orang yang tidak tahu agama itu sibuk dengan dunia itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek lagi ketika orang sudah mendapatkan dakwah, mendapatkan ilmu akbahun ya. Dia mengutamakan dunia hingga dia melupakan akhiratnya. Jadi seorang yang sudah berilmu ulama ya. Ulama itu kan jamak dari alim ya. Jadi orang banyak pengetahuan, sudah diberikan pengetahuan tapi dia lebih mengutamakan pengetahuannya itu untuk urusan dunia sehingga dia melupakan akhirat. Itu lebih jelek lagi ya. Kata Imam Nawawi selanjutnya adalah watak silufit ta'ah min jami'in nas ya. Jadi orang kebanyakan malas untuk beribadah. Itu adalah qabih, itu adalah jelek. Tapi lebih jelek lagi wa akbaha minal ulama wa talibatu akbar. Ini sama. Ya, tadi juga ulama. Jadi kalau orang malas ya, untuk beribadah kepada Allah kebanyakan itu jelek. Tapi lebih jelek lagi ketika orang sudah mengetahui tentang ilmu ya, dan pemuda yang santri ya, tolib, dan di sini katanya dengan kata tolibah. Tapi dengan tolib itu katanya orang sudah menerima tentang ajakan dakwah, dia masih malas untuk beribadah kepada Allah. Bukannya nggak mau ibadah, malas ya. Kalau malas kan ibadah itu ya tanpa makna ya. Jadi malas-malasan saja gitu. Itu akbah, itu adalah lebih jelek. Jadi ada 4 golongan. Yang pertama tadi pemuda itu ya yang apa namanya as-sabab ya, minus sabab itu ketika dia lupa itu lebih jelek. Tapi kalau orang tua ya setelah tidak bertaubat itu tentunya lebih jelek. Yang kedua adalah orang yang sibuk dengan dunia itu adalah jelek. Tapi lebih jelek lagi ketika orang sudah berilmu ya dia adalah akbahun, dia lupa ya, terhadap hakikat dirinya untuk beribadah kepada Allah ya. Dan yang terakhir kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang yang jelek itu adalah orang kaya yang sombong. Tapi jelek lagi itu adalah orang miskin yang sombong gitu. Kalau orang kaya sombong itu masih ada pemakluman ya. Itu jelek meskipun itu jelek, itu masih ada pemakluman. Tapi kalau sudah miskin sombong, itu lebih jelek, itu akbahun, itu lebih jelek lagi. Itu bahasanya dengan apa namanya, al-minal akniya qabihun wa minal fuqara akbahun. Orang kaya yang sombong itu jelek, wa minal fuqara akbahun. Orang miskin itu yang sombong, itu lebih jelek lagi. Apa ada orang miskin yang sombong? Ya ada. Nyatanya Rasul mengatakan itu ya itu. Dalam sebuah hadis gitu kan disampaikan la salasatun la yukallimuhumullah ya. Ada 3 nanti yang tidak akan diajak oleh Allah untuk berbicara di yaumil qiyamah, wa bima yuzakkihim, dan dia juga tidak akan dibersihkan oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan dia juga tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum, bahkan siksanya yaitu adalah yang pertama syekhun zani, orang tua yang berbuat zina, wa malikun kadzab, ya, seorang pemimpin yang berdusta ya. Seorang pemimpin yang berdusta. Yang terakhir adalah wa'ilun mutakabbir, ya, seorang miskin yang sombong. Ada, karena Rasul mengatakan itu. Sombong itu banyak ya, banyak bentuknya, tidak mesti dalam masalah ekonomi ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan ketika kita berpaling dari orang dengan rangka meremehkan, itu adalah bagian dari kesombongan ya. Banyak yang mengatakan itu. Dan ketika sombong, la yadkhulul jannah
ya. Itu khulul jannah miskola dzarratin minal kibar. Dia tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya itu masih ada sombong. Walaupun miskola dzarrah, walaupun sebesar biji zarrah. Zarrah itu sangat kecil sekali, tapi itu meskipun kecil tidak sampai menjadikan dia termasuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari indikator dari kesombongan itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, indikator dari kesombongan itu salah satunya adalah batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dia meremehkan manusia. Ketika batarul haq menolak kebenaran disebutkan dakwah. Nah, ini kadang-kadang orang miskin kan sombongnya di wilayah situ, diberikan dakwah, diberikan ini, tapi dia menolak. Siapa dia ngomong ya? Siapa dia gitu? Tadi nasihatin saya. Itu bagian dari kesombongan. Wagon terdekat meremehkan manusia, ya gitu. Jadi sombong itu bentuknya banyak, ya tidak dalam bentuk materi. Dari segi perilaku, ketika kita ada kemungkinan ya kita meremehkan orang, kita menolak sebuah kebenaran yang didakwakan, itu adalah bagian dari kesombongan. Ya. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini tentang 4 perkara yang jelek dan yang terjelek, mudah-mudahan menjadi sebuah muhasabah buat diri kita ya, agar kita tidak masuk ke dalam pergolongan itu. Ini pada dasarnya mengingatkan kepada diri saya sendiri, berat untuk melakukan yang disampaikan oleh dalam kitab Masyhurul Ibad ini. Mudah-mudahan di umur kita yang sekarang ini kita diberikan nikmat untuk selalu bersyukur, yang kita masih diberikan orang tua, menjadi orang tua itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan dengan keistiqomahan untuk beramal soleh, karena tidak ada yang bisa diharapkan kecuali kita istiqomah dalam amal soleh. Tapi innamal a'malu binniyyat, amal kita itu nanti akan tergantung dengan akhirnya. Manusia nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, dan kebiasaan itulah dibangun itu mulai dari sekarang. Sekarang kita melakukan amal soleh terus menerus, insya Allah itu menjadikan sebuah istiqomah yang akhirnya menjadi sebuah karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tapi datangnya karomah ya, masyabahul karomah bisyabahul istiqomah. Datangnya karomah, pertolongan Allah itu sebab kita melakukan istiqomah. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dalam beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena ini sifatnya nasihat ya. Jadi dari kitab, mudah-mudahan yang ada pertanyaan ya. Saya kira seperti itu. Tidak kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.